Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi biyadihi tatimmus shalihat. Bifadlihi wa karamihi tudha'aful hasanat. Wa birahmatihi wa minnatihi tukaffarus sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Khaliqul ardi was samawati wal kainat. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul munazzal alaihi al-Qur'an hudan wa bayyinat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hal yang kadang-kadang orang memisahkan, membedakan antara dunia dan akhirat. Orang memisahkan hubungan erat antara keduniaan dan keakhiratan. Maksudnya hubungan antara apa yang dilihat, dirasakan di dunia ini dengan nanti pembalasan di akhirat. Atau ini urusan dunia dan itu urusan akhirat. Padahal di dalam Islam tidak ada pemisahan. Bahwasanya dunia dengan akhirat erat sekali. Tidak boleh mengatakan ini urusan dunia, itu urusan akhirat. Karena yang ada semuanya pasti hubungannya kepada akhirat. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu ada hubungannya dengan akhirat. Jadi jangan sampai mengatakan saya mengerjakan urusan dunia. Tidak, urusan dunia ada hubungannya dengan akhirat, yaitu perbuatan-perbuatan dunia kita. Di dunia kita ada yang mengganggu syariat Allah, mengganggu hukum Allah, dan mengganggu hukum manusia, merugikan manusia atau tidak. Hukumannya nanti di akhirat. Orang berhutang kepada orang lain, hukumannya nanti juga di akhirat. Kepada orang yang bersangkutan dia bertanggung jawab, bersalah, dan kepada Allah dia juga merusak hukum Allah karena orang yang berhutang harus membayar. Demikianlah seterusnya, sehingga hubungan antara perbuatan yang di dunia dengan jaza atau akibat atau pembalasan di akhirat tidak bisa dipisahkan. Kita sholat bukan urusan akhirat. Kalau dia bersolat hanya untuk senam, hanya untuk gerak-gerik, tidak punya khusyuk, tidak niat, hanya untuk bergaya, bukan ibadah, itu keduniaan. Sholat menjadi keduniaan kalau orang yang mengerjakannya tidak mempunyai hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya dengan pembalasan di akhirat. Sementara berbuat baik dengan orang, berbuat baik kepada orang lain menjadi ibadah yang ada hubungannya nanti di akhirat, kalau itu dikembalikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, lafaz ad-dunya, lafaz al-akhirah itu jumlahnya sama. Jadi tidak bisa al-akhirat itu lebih banyak disebut dalam Al-Qur'an, dunia lebih sedikit, tidak, semuanya sama. Dari awal Al-Qur'an, dari awal akhir Al-Qur'an sama, menunjukkan bahwasanya Islam tidak memisahkan antara dunia dan akhirat. Memang dunia daru amal la jaza. Kalau akhirat daru jazain la amal. Di dunia kita beramal dan tidak usah mengharapkan jaza dari Allah. Karena apa? Nanti di akhirat kita hanya mendapatkan pembalasan dan tidak sempat untuk beramal lagi. Inilah yang perlu kita ingatkan agar dalam tingkah laku kita, langkah-langkah kita di mana saja selalu berpikir segala sesuatu ada pembalasannya. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Ini yang harus diingatkan. Kami ingatkan sebagaimana dikatakan yang telah dihafalkan oleh kita semuanya dalam ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikianlah yang harus kita ingatkan.
Nanti di akhirat yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Bumi-bumi akan berpidato, bumi-bumi akan laporan, bumi-bumi akan berbicara apa yang dikerjakan di atas bumi itu masing-masing. Maka antara dunia akhirat tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam hadis dikatakan hamba Allah, hamba-hamba itu akan dibangkitkan sesuai dengan matinya. Subhanallah, subhanallah. Orang bagaimana mati waktu umroh, waktu haji, waktu di pabrik, waktu di jalan, atau waktu perang, atau dia sedang bermaksiat, tahu-tahu mati. Nanti begitulah waktu di akhirat dibangkitkan dalam keadaan matinya bagaimana. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.